Tapi di balik pro kontra dari insiden itu, kita sebagai Dewan Perwakilan Netizen punya video eksklusif. Siapa dalang di balik insiden ini sebenarnya? Serius? Yoi. Juga. Jangan minta tolong. Twitter. Lu nyaranin orang nonton bokep di Twitter. Gua enggak itu gara-gara apa? Regen nge-like. Netizen berhak bersuara. Netizen berhak mengkritik. Netizen berhak diwakilkan. Dan inilah Dewan Perwakilan Netizen. Dustin, apa kabar? Alhamdulillah, wah gimana pada sehat-sehat semua kan? Pada sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Pada semua kok. Pada semua. Kabar yang pertama itu kabar baik dari dunia sepak bola Indonesia. Sekarang Jakarta sudah memiliki stadion yang bertaraf internasional. Wow, keren. Dan baru saja kemarin Jakarta International Stadium diresmikan dengan diadakannya laga persahabatan antara Persija versus Chonburi FC. Yoi. Band dan artis ternama juga ikut berpartisipasi dalam acara grand launching stadion itu. Benar sekali Dustin. Di mana kualitas stadionnya baik. Keren ya, aku juga nonton tuh. Yoi. Udah pernah datang? Enggak, gua ngeliat di Review. video orang. Iya. Pas ada penontonnya tuh, vibe-nya tuh kayak Liga Jerman. Liga Jerman. Kalau Jerman tuh kan biasanya emang terkenalnya banyak ini Chan. terus banyak asap-asap yang Yo, kayak flare. Flyer. Emang flare bener sebutannya flare. Flyer. Flare. Flyer. Flare. FLARE flyer. beneran flare. Yang asap-asap merah gitu loh. Kalau Tin. flyer mah itu pengumuman Flare. Yang asap merah gitu-gitu. Iya, Nah, kan itu lama 15 menit ya? tapi Iya. kayaknya keren gitu ya. Iya, Penontonnya iya. juga rame banget. Wah, gue sih kayak Dan bangga Jakarta. kapasitas stadiumnya juga internasional, banyak menampung Iya. orang. Satu-satunya stadion Kebanyakan. Oh, satu-satunya. Ya, itu. Stadion Indonesia yang memakai sistem sunroof. Oh, bisa buka tutup. Oh, itu Iya. bener ya? Bener. Benar. Dan itu standarnya itu dia menginspirasi sama Stadion Busan Korea Selatan. Terinspirasi berarti. Terinspirasi. Iya, Iya, mungkin. iya, Nah, seperti itu. Mungkin. Oh, gue baru tahu tuh. Tapi bener bisa di itu. Bisa tutup buka. Orang yang nutup gini pakai orang. tali. Jadi Agak udah kayak warung ucok enggak. Warung Ucok emang ada yang bisa dibuka tutup. Kayaknya Terus warung orang belanjanya dari atas gitu. orang Bang Ucok beli. kayaknya buka mulu ya. Nah, bisa buka tutup pokoknya stadion itu dan terinspirasi dari apa? Dari Ikatan Kepala Betawi. Oh, emang iya? Bener, dari Oh, bentuknya. Bentuknya. Oh, keren. Bagus nih. Keren pengetahuannya nih. Pengetahuannya nih. Tapi ada satu momen yang tidak mengenakan dari acara tersebut. Kabar ya, pagar pembatas penonton di tribun utara stadion itu rubuh. Waduh, kacau. Ini jangan sujon, mungkin struktur bangunannya yang emang kurang kokoh kali. Itu sujon. Itu sujon. Jangan sujon itu. Oke, banyak spekulasi bermunculan dari insiden rubuhnya pagar di stadion itu Iya. sehingga menimbulkan pro dan kontra di netizen. Karena disebabkan nih oleh pihak konstruksi yang kurang baik. Dalam membangun itu, stadion Iya. itu. Nah, kan intinya yang tadi juga. Iya benar maksudnya. Tapi lu kenapa ngomong jangan sujon? Ya itu termasuk sujon juga. Jadi sebenarnya salahnya itu bukan masalah kalimat berikut, tapi kalimat sebelumnya. Iya. Gitu. Itu dia. Apalagi kan? Nah, tapi ada juga yang bilang pagarnya tuh bisa roboh karena supporter yang terlalu antusias. Jadi Wow. mungkin karena terlalu rame atau mungkin pada senderan gitu. Iya. Jadi makanya jatuh. Tapi kalau misalkan menurut gua ya, kalau misalkan stadion kan emang penontonnya tuh ya sama lah di berbagai di tempat daerah, gitu, di ya, daerah-daerah gitu. Dan kayaknya sih kuat-kuat aja mungkin emang Over capacity bisa jadi. Over capacity. Iya, ada dua spekulasi nih, katanya ada yang bilang bangunannya kurang bagus atau supporternya yang terlalu rusuh. Supporternya terlalu ini antusias. Iya. Mungkin robohnya kalau menurut lu kenapa? Kalau aku sih ya, menurutku mungkin ada satu bagian yang Emang. menurutku ini tuh tidak bisa untuk terlalu disender, paham gak sih kok? Oh, iya. Karena aku udah lihat beberapa video orang yang naik pagar, bikin lompat-lompatan, bikin koreo gitu, semuanya aman-aman aja. Iya. Nah, apakah ini diperuntukkan untuk mungkin ya stadion tipe kayak penonton Liga Italia yang duduk, yang Liga Inggris yang duduk. Kan tipe penonton kita enggak, tipe penonton kita kan teriak, ngecang, Iya, karena iya. itu kan
membakar semangat kan. Benar. Mungkin ada di satu sisi bangunannya tidak kuat dalam menampung itu. Mungkin bisa jadi. Nah, gue Pertanda juga. Persija gak sih main di situ? Iya benar. Oh, benar. Effortnya pasti tinggi dia mereka orangnya yang nonton. Ada lagi bang, mungkin harus senarnya kali ya? Senar. Drum. Iya snare. Oh snare ini drum. Itu Tin, itu tuh paling cuma berapa kilo, Iya nggak sih. nyampe, nggak sampai bakal ngerusak, ngerobohin pagar dah kayaknya dah. Itu tuh kayak kalau cuma snare doang. Iya. Kadang lu tuh penyebab sesuatu yang besar, kadang hal-hal remehnya ini nih yang gua beneran dah nggak habis pikir. Sabar, Itu tuh sabar. mungkin kayak human error aja. Kadang Mungkin. kayak gua kan bangun rumah. Ya. Ada kayak misalnya kayak bocor-bocor ya itu mungkin emang Ya. ada kesalahan teknis pas lagi Tukangnya, nembok, pas lagi kulitnya, apa iya, gitu. iya, Itu kan iya. kita nggak ada yang tahu. Betul, gitu. betul. Jadi ya kita lihat aja dulu ini penyebabnya kenapa. Iya, iya, Dan iya, semoga iya. diperbaiki, setelah diperbaiki malah jadi makin- lebih kuat. Jadi lebih kuat. Iya, iya, ya iya, kan? iya. Nah ini ada komen dari Johnny Iskandar. Apa? Wih. Sebagus apapun stadion kalau supporternya masih norak, masih injek-injek kursi nggak akan bertahan lama. Untuk manajemen kalau nggak mau rugi lebih pakai stadion Lebih baik. kecil aja. Oh ya lebih baik pakai stadion kecil aja karena sudah menjadi kebiasaan supporter Indonesia seperti ini. Oke. Ya mungkin juga kita sebagai supporter, sebagai penonton juga harus tetap menjaga ya. Iya, harus menjaga tetap semuanya. Stadion itu kan diserahkan itu kan ini katanya ini untuk warga gitu, ini Iya, untuk iya. masyarakat. Iya. Jadi kita sebagai masyarakat kita harus menjaga. Sama-sama menjaga, tidak menghancurkan atau tidak merusak fasilitas publik. Mau untuk besar, mau kecil, kalau emang kitanya masih belum tersadar, Iya. tetap aja ngerusak. Betul. Yang kecil dirusak, budgetnya keluarnya sama kayak bikin yang besar. Tapi di balik pro kontra dari insiden itu, kita sebagai Dewan Perwakilan Netizen punya video eksklusif. Siapa dalang di balik insiden ini Hah, sebenarnya? serius? Yoi. Ada. Tim kita. Macam pila cap no, kayak petok apa, kayak pila apa poin, naik apa? Nampak pokoknya in Indonesia for the Oh Inggris, aku kan biasa di sini. Pakai bahasa Indonesia aja. Indonesia. Iya. Apa kau siap melawan Thai? Siap. Oke. Main apa kau tai. Thai lah. You tai, I mean, you Thai. you tai, You Thai, you yellow, you Thai, you bau. you tai, you bau. Kok dilepas pakai tisu dulu? Kotor. Kenapa ini? Hah? Like apa naik? Naik apa? Tenang. Mereka Don't mikir lem. Kalau kamu capok kan naik mau. Curang dia. Oh, Dia curang. Mereka benar kan? Dia curang dia nih. Dia curang nih. Dia curang nih, dia nih. Dia curang dia nih. Dia nih Nggak curang. bisa. Kamu curang tadi. Kamu tidak mengincar bola, tapi kenapa mengincar? Apa sih? Tapi kamu menyangkal. Kenapa harus melawan ini? Kartu merah juga. Gini. Jangan minta tolong. Ini siapa sih nih? Cuman nih. Gue nggak mau tahu pokoknya dua-duanya. Gue nggak mau tahu pokoknya dua-duanya melanggar. Like apa? Ada apa? Like apa nih? Wah, Lu pelanggaran kepada dia dan lu kenapa malah melawan dengan cara dia tendangan? kesel saya Nggak dicekek. bisa, itu etis juga. Etis juga. Udah, pokoknya berdua ini pemain tidak sah dan dinyatakan WO. Tidak ada yang main. Karena satu pemain dan dua pemain ini dinyatakan pelanggaran dua-duanya dan keluar dari lapangan. Wah, kan 11 lawan 11. Ini ngaco ini pemainnya. Ngaco nih. Hei, ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi kan harusnya pemain 11-11. Kenapa semuanya jadi nggak jadi main? Ya soalnya lu ini mewakilkan mereka-mereka orang. Halo Bibi, boleh? Halo baju nggak boleh? Wah, kawan. Wah, nggak bisa dong, nggak bisa. Abruk. Lah, gimana, nih? Son? Wah, Wah, udah yuk. Aduh, tolong saya.
Pak. Ntar, saya ngeliat pemain bola yang kayak begitu Pak kemarin Pak, kayaknya Pak. Iya. Nggak ada yang gendut gitu, wasitnya juga nggak kayak begitu dah. Enggak, model-modelnya kayak susah komunikasi, yang satu bahasa ini, yang satu bahasa dalam. Bahasa ini bahasa dalam tuh gimana? Bahasa ini bahasa dalam Bahasa ini yang masih jauh gitu dari bahasa kita. Bahasa Thailand. Bahasa tadi, Thailand. Bahasa Thailand. Bahasa dalam? Bahasa dalam bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa susahnya bahasa Indonesia sama bahasa Thailand? Iya. Intinya fasilitas umum adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk orang banyak. Ya oleh karena itu harus dibuat agar tahan digunakan orang banyak dan para pengguna fasilitas juga harus sadar kalau tidak dipakai untuk diri sendiri. Seperti yang kita bilang tadi. Betul, karena mungkin kan kemarin selain exhibition match atau laga uji coba, itu juga uji coba untuk stadion. Bisa jadi. Iya kan. Apakah teriakan supporter bisa gaungnya terdengar. kayak apa, begitu-begitu. Dan stadion itu bagusnya bisa dipakai untuk sholat id. Kemarin ya. Dia ngomongin gua keluar topik. Ya, nih ya. berikutnya nih, Yoi. berita nih, Rafathar nangis gara-gara yang waktu kemarin tuh. Tahu nggak Supporter bola ya. Supporter bola. Iya. Nih, ini cerita ini emang udah agak lama, tapi cerita ini tuh seru banget ya kalau misalkan kita bahas itu. Oh ini seru, karena seru. Seru. Bukan karena nggak dapet topik lain. Karena seru. Karena seru, oke. Karena oke. seru. Karena Oke. mau nggak mau. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada friendly match antara Rans FC dengan Persi FC. Nah ada momen unik di mana para supporter di stadion menyoraki Rafathar dengan yel-yel Rafathar Nangis, Rafathar nangis gitu. Rafathar nangis gitu. Nah, Yoi. setelah itu, Setelah waktu waktu, kemarin setelah waktu berlalu, tiba-tiba muncul berita Raffi Ahmad membeli saham Persija. Wow. Banyak netizen berkomentar kalau Rafathar ini sayang sama Bapaknya. Raffi sayang anaknya. Raffi sayang anaknya. Tapi di sisi lain banyak netizen yang berkomentar Raffi berlebihan karena saling ejek itu hal yang sangat biasa di lapangan. Oke. Iya. Ya Ya kalau menurut lo- misalkan menurut gua sih itu kan juga sebenarnya kan fun match kali ya, Ya. bisa dibilang Iya. ya, karena emang seru-seruan aja. Ya. Gitu. Cuman ya emang menjadi anak dari seorang sultan, dari anak seorang pengusaha atau artis kayak Raffi Ahmad tuh, Iya. ya kayak gitu tuh jadinya. pasti akan berimbas ya Iya, ke keluarga, ke gitu. anak gitu-gitu. Tapi sebenarnya banyak juga yang ngomong kalau misalnya udah deh kalau mau ngecan jangan bawa anak-anak. Jangan bawa Karena, anak-anak, iya. karena juga ternyata kena ke ininya Rafathar, Psikis. dia nangis. Dia kesel, dia bilang kayak ini kan klub punya Raffi Ahmad, kenapa Rafathar yang diejek-ejek gitu. Iya, betul. Dan mungkin teman-teman yang ngecan itu juga tadinya mungkin kayak cuman bercanda karena Iya. di fun match gitu Iya, kali ya. iya, Gitu iya. sih. Tapi ya semoga kejadian ini tidak ada lagi ya kan. Ya benar sekali. Dan ini ada beberapa komen dari netizen @Slamet TV. Dari Slamet TV, saldo supporter kalau digabungin juga kalah sama saldo tabungan Rafathar. Oh, berapa dah saldo dari Rafathar sendiri? Terakhir katanya 2M yang ini saldo. Ada berita yang Gue memang dengar di radio, saldo benar, Rafathar itu 2M. Kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Gue ngeliat di media itu ada yang nge-upload di retweetan Twitter dibilang 2M. 2M saldonya Rafathar. Yo. Selanjutnya ada siapa? Dari Sakinah Humaira, katanya di dunia sepak bola sudah biasa nih hal seperti itu. Rivalitas katanya yang 90 menit selebihnya kita bersaudara. Nah, itu dia tuh. Tapi sebenarnya nggak tahu juga ya apakah benar Raffi Ahmad karena kesel akhirnya membeli saham. Katanya Tapi tuh banyak berita-berita. Jadi katanya ada yang bilang Raffi Ahmad tuh emang Memang pemilik memiliki saham. memiliki beberapa sahamnya Oke. gitu. Yoi. Jadi kita Apa nggak tahu. trik juga marketing? Harus dibikin can kayak gitu, Rafathar akhirnya nangis, akhirnya Raffi berimbas untuk beli itu. Jauh bener pemikirannya. tapi dengan kondisi keadaan zaman sekarang, pemikiran Dustin itu bisa masuk akal Bisa ya. masuk akal. Jadi menurut Dustin itu semua udah di setting atau di desa saya biasa disebut pengaturan. Iya. Iya. Jadi menurut Dustin itu pengaturan. Seperti itu sih. Oke, Tin. Jadi orang ngecan teriak-teriak itu semua udah diatur sama Raffi. Mungkin rundown-nya seperti itu. Ada rundown. Biasanya apa? Pertama apa? Timeline. Pelepasan burung dara. Kalau rundown jam Iya. 12 Isoma. Iya, ada kata sambutan. Pas intinya aja yang tadi. Yang Oke. penonton, Oke. penonton bersorak. Ya, Rafathar kesel. Rafathar kesel. Raffi beli saham. Rafa beli. Jadi ada sebab dan akibat. Oh, ada storyline-nya. Nah, sebenarnya udah Kayak mau beli gimana? aja, cuman biar terlihat jadinya ada dibikin gimmick seperti itu. Wah. Oke, mungkin itu benar settingan atau tidak. Tapi pemilik saham bener kan? Raffi Pemilik Ahmad. saham, benar. Nah, iya tapi sebentar jangan sampai ada kejadian kayak gini nih. Kita lihat VT-nya ya. Kita nonton bola tuh. Ya aku nonton ini loh. Nonton bola. Tuh. Ih, Gimana tuh? Kita ada kakak Gonzales. Ada kakak Gonzales. Ya, kalah kita.
Aduh. Ratapan nangis. Di bawah. Ratapan nangis. Udah diem, Mak. Ya, diem. Diem, Mak. Diem ya. Diem. Kata-kata nama mereka. Ya kita ketemu. Kita ketemu sama yang punya klubnya aja ya. Ayo kita ketemu. Ya udah diem. Kebiasaan nangis mulu. Diem. Jangan susah amat. Jangan kasar. Jangan kasar, Mas. Jangan kasar sama anaknya, Mas. Jangan kasar sama anaknya. Emang kenapa sih, Dek? Kenapa sih, Dek? Bener dikasih tahu. Emang kenapa sih? Bukan dikebiri itu, udah. Sulit dikena. Ini, Pak. Iya, ada apa? Tadi saya nonton bola sama anak saya. Iya. Terus anak saya dikata-katain. Oh, pertandingan lawan itu. Iya, tadi. Iya. Tuh anak saya sampai nangis nih. Saya pokoknya mau ngebeli saham punya Bapak. Saham perusahaan saya. Bapak mau beli saham perusahaan saya. Iya, saya mau beli saham perusahaan Bapak. Oke. Sebenarnya kebetulan memang kita lagi membuka untuk IPO yang mau beli saham boleh, tapi ya kalau budgetnya sesuai dengan lain-lain secara valuasi perusahaan dan lain-lain, kalau bapaknya siap, oke. Siap, saya siap. Berapapun demi anak saya. Udah, iya. Tolonglah ya. Ya udah kayak kalau gitu sekitar pokoknya kita akan jual perusahaan ini. Saya mau beli 100%. 100% agak sulit. Kenapa? Karena kan apapun ceritanya perusahaan ini berjalan dengan baik. Saya nggak sini mana curious sudah. Kita akan jual perusahaan ini sekitar lumayan mahal, bapaknya. Tuker sama anak saya aja dah. Enggak, saya tuker sama anak saya nggak terima. Tuker sama anak saya. Saya nggak terima. Saya jual saham anak saya. Enggak, 12 juta kalau emang mau. 12 juta ya di sini mana? 100%. Murah. Iya. 12 juta. Murah banget. Iya, emang segitu. Namanya kan perusahaan ini bergerak di bidang apa namanya ya, mempercantik dan memperindah. Jangan dicoklat. Saya nyebelin. Memperindahkan dekorasi dan lain-lain. Mana sini? Ya udah saya transfer. Ya udah. Oke. Udah. Udah. Ya. Terima kasih banyak. Ini peduli lindungi, guys. Sekarang Bapak udah memiliki perusahaan di bidang olahraga, perusahaan pencetak bendera corner. Hah? Terima kasih banyak. Cetak bendera corner. Iya. Benar sekali. Loh, jadi bukan tim yang lawan tim saya tadi? Oh, bukan. Kita ini perusahaan pencetak bendera corner. Jadi yang Bapak tonton tadi bendera corner itu dari sini. Ya, bukan sekarang timnya? Bukan tim, masa tim begini pakai jas cewek. Agak aneh. Nah, sekarang Bapak bosnya ya. Kamu aja yang pakai. Nah, sekarang Bapak bosnya. Kamu udah saya jual. Kamu sini. Ya, itu dia tuh. Ya. Jadi nggak taunya yang dibeli bukan saham ini ya. Klubnya ya. Bukan saham klubnya, ternyata saham Bendera corner. Bendera corner. Tapi Tapi kalau lu punya anak kayak gitu, kira-kira bakal lu beliin nggak? Ya, enggak lah. Orang ngajak nonton juga enggak kalau punya anak kayak gitu. Lah kenapa, Pak? Apa? Kalau punya anak kayak gitu nggak akan diajak nonton? Ya soalnya tuan dia mukanya. Kelihatan seumuran dia. Kelihatan seumuran. Kelihatan seumuran. Tapi kamu misalnya ngeliat bapak itu sayang banget gak sama anaknya? Sayang. Saya kayak terpaksa gitu. Kok gitu? Kayaknya dia sayang sama istrinya dan karena ya udahlah gua harus tetap ngegedein nih anak nih. Menurut lu Arafi seperti itu? Wih. Bener-bener saling ini gitu. Saling serang saudara-saudara. Gua maksudnya Arafi. Saling Ini lagi menjatuhkan. siapa ya kan? Siapa emang itu? Jadi menurut lu Rafathar kayak begitu? Rafathar. Iya, cakep nggak anak itu? Cakep lah. Rafathar kan? Bukan, Cakep. yang tadi di video. Kan itu kan cuma kronologis. Ya udah berarti gua juga kronologis. Kenapa lu maksud lu Raffi? Iya maksudnya kok terpaksa misalnya buat gedein anak itu seolah-olah lu
ironi lu. Ya karena anaknya lu tadi yang jadi anaknya. Lu mewakilkan orang. Udah nih, lu lanjut. Intinya gini, menang dan kalah itu hal yang sudah biasa dalam pertandingan. Gue ikut-ikutan ya. Jangan. Tapi sebagai penikmat sepak bola sudah seharusnya kita saling menghargai dan menikmati pertandingan. Nah, itu dia. Ya ngecan-ngecan mah ya wajar lah. Gue juga kalau Ya, nonton bola pasti ngecan. Ya, ya. Gak enak malah kalau misalkan diem. Iya. Kan dicengin. Diem aja nonton bokep. Iya. Yang diem nonton bokep. Yang diem nonton bokep. VPN, VPN. Astagfirullahaladzim. Itu kan. Astagfirullah. Lu Enggak, gue ngajarin orang pakai VPN. Astagfirullah. bukan kayak gitu. Caranya kan gitu kan. Tapi yang bagus apa? Hah? VPN bagus. Langsung aja di Twitter. Lu nyaranin orang nonton bokep di Twitter. Gua enggak itu gara-gara apa? Astagfirullahaladzim. Regen nge-like, kelihatan di publik. Mana buktinya? Apa? Mana buktinya? Masa harus di sini juga? Nanti kan. Astaga, tapi lu tadi nyuruh orang untuk nonton mah di Twitter aja, pakai Bukan VPN. begitu kan? Pakai Enggak ada. VPN. Enggak, maksudnya Lu maksudnya kan- begitu. Nanti klarifikasi aja nanti. Ajak teman tema untuk ikut sumbang ide kira-kira topik apa yang mau dibahas silakan isi di Lu kolom tadi komentar ya. nyuruh ngomong. Iya betul. Gen itu Gen. Enggak, lu ngomong dari VPN. Iya, Gen. Enggak, Regen Netizen berhak bersuara, netizen berhak mengkritik, netizen berhak diwakilkan dan inilah Dewan Perwakilan Netizen. Gua ngomong.